Sekarang tanda musik. Yang pertama yang sering kita temui adalah tanda birama. Ada 4/4, 3/4, 2/4, 6/8, dan berikutnya. Nah, ketika ada pertanyaan apa sih maksudnya 4/4, ini emang kadang-kadang jawaban itu aneh-aneh ya. Aneh menurut saya, tapi menurut mereka mungkin benar ya. Jadi ada yang lagunya dimulai pada hitungan keempat atau ketukannya 4. Nah, sekarang kita mau jawab yang lengkap saja. Jadi 4/4 itu kita bisa jelaskan seperti pada matematika ada pembilang dan penyebut. Yang di atas pembilang itu mengatakan dalam satu birama itu ada 4 ketukan kalau 4/4. Lalu penyebut di bawahnya dia mengatakan tiap ketukan itu berharga 1/4. Sehingga kalau 3/4 dalam satu birama ada 3 ketukan, tiap ketukan berharga 1/4. Kalau 6/8 dalam satu birama ada 6 ketukan, dan tiap ketukan berharga 1/8, bukan lagi 1/4. Nah, itu adalah arti dari tanda birama. Kita lebih menarik lagi, kita akan mencari tahu sebetulnya fungsinya apa. Nah, kita contohkan. Sekarang dalam tanda birama 4/4 itu kita coba dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 seperti itu ya. Nah, kita lihat ada garis vertikal yang memisahkan angka 1, 2, 3, 4 itu. Ya kan? Nah, garis vertikal itulah yang dinamakan garis birama. Jadi itu seperti tembok pemisah antara satu ruang birama dengan ruang birama berikutnya. Nah, kalau 4/4, maka karena dalam satu birama ada 4 ketukan, maka 1, 2, 3, 4 tembok tutup. 1, 2, 3, 4 tembok. Pak, kalau saya pengen 5 baru ditembok boleh nggak? Nggak boleh. Itu bukan 4/4. Kalau misalnya cuma 3, nggak boleh juga. 4/4 itu dalam satu birama isinya itu 4 ketukan. Ya. Kalau itu dibaca do, re, mi, fa, ya. Ketukannya seperti ini. Do, re, mi, fa, do, re, mi, fa, do, re, mi, fa, begitu. Boleh nggak misalnya ketukannya seperti do, re, mi, fa, do, re, mi, fa, atau do, re, mi, fa, do, re, mi, fa. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena tiap ketukan harganya sama, 1/4. Kita lihat itu. Dalam satu birama ada 4 ketukan, tiap ketuk berharga 1/4. Nah, 1/4 itulah yang menentukan seberapa lambat dan cepat notasi itu dibunyikan. Karena dia sama harganya 1/4, maka tidak ada yang lebih panjang atau lebih pendek. Semua harus sama. Kan lagu ada yang tidak sama. Kalau tidak sama pasti ada tandanya. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah tanda birama yang lain selain yang di atas? Oh, sangat ada, ya. Kita supaya jelas, saya akan cobakan dulu deh. Misalnya ini. Birama itu dalam gambar itu, dalam contoh itu, saya menunjukkan angka 1 setelah tembok. Jadi tembok 1, 2, 3, 4, tembok 1. Nah, itu sebagai penanda. Jadi
setelah tembok atau garis birama itu ada ketukan 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kita biasakan dengan menyebutkan dalam satu suku kata. Tu, wa, ga, pat. Tu, wa, ga, pat. Nah, dalam musik yang kita pelajari, musik pop dan lain sebagainya, maka 1 itu menjadi ketukan berat. Downbeat itu menjadi ketukan yang berat. Oleh karena itu ketika orang membirama, maka 1 selalu ditandai dengan birama ke bawah. Tu, 2, 3, 4. Tu, 2, 3, 4. Tu, wa, ga, pa. Tu. Kalau 3/4, tu, wa, ga. Tu, wa, ga. 2/4 turun naik. Tu, 2. Tu, 2. Tu, 2. 6/8. Nah, ini banyak yang suka salah. 1, 2, 3. Saya ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satunya turun lagi. 1. Jadi yang turun hanya ketukan pertama. Tu, wa, ga, pat, manam. Tu, wa, ga, pat, manam. Seperti itu ketika mengconducting menjadi dirijen 6/8. Nah, dengan ketukan berat itu, maka kalau Anda perhatikan orang main piano seperti saya, ketika main piano atau Anda ngintip orang main piano, tangan kiri, tangan kanan ini memainkan nada yang berbeda. Kanan itu semakin tinggi, kalau kiri semakin rendah, ya kan? Nah, sekarang ketika orang memainkan birama 4/4, maka ketukan 1 pasti tangan kiri yang main. Tu, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Contohnya. Kemarin ada di sini. Bersamamu. Nah, seperti itu. Berarti lagu itu 4/4. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kalau Anda lihat, Anda hitung, maka itu juga 4/4. Kemesraan ini, wow, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tua, kapatku damai. Nah, kita bedakan dengan 3/4. Ini 3/4. Naik ke puncak gunung tinggi, tinggi sekatu. 2, 3. 2, 3. 2, ke puncak gunung tinggi, tinggi. Nah, itu dia. Ya, berbeda hanya tu, wa, ga. Tu, wa, ga. Coba tebak ini. Lihat kebunku
berapa? Betul sekali, 4/4. Karena 2, 4. Kalau ini burung kakak tuang hinggap ijen. Ya, betul. Anda sudah bisa nebak. Oh, 3/4. Lalu yang 2/4 sebetulnya semakin mudah. Karena 2/4 tua. Biasanya itu lagu-lagu Mars atau kalau lagu Mars itu, irama Mars itu biasanya lagu-lagu wajib. Misalnya halo. Nah, tapi cepat. Halo. Halo tua gitu. Ya. Tua. Misalnya sorak-sorak bergembira. Tua. Bagaimana 6/8? Nah, sekarang kita matematis sedikit. 1/4 yang penyebutnya itu dengan 1/8, mana yang lebih sedikit? Ya, 1/8. Jadi 1/8 itu separuhnya 1/4, atau 1/8 2 kali baru sama dengan 1/4. Jadi kalau dibaca lebih cepat. Ya. Ya kan? Ketinggian malam-malam yang dingin dan banyak sekali ya lagunya. Coklat itu misalnya, banyak kok lagunya. Padi juga ada yang 6/8. Di Saku Yang Kucinta itu 6/8. Ya, silakan Anda bisa mendengarkan. Kalau tidak diiringi dengan piano bagaimana? Ya pasti ada suara lain yang berat. Contohnya, kalau tidak diiringi piano, misalnya diiringi band, kamu dengarkan pemain bassnya. Jadi pemain bass itu ketukan pertama pasti bunyi. Ketukan 2, 3, 4, yang lainnya kalau dia mau tidak bunyi nggak apa-apa. Tapi ketukan pertama harus bunyi. Ya. Kalau pemain drum itu, ketukan pertama itu harus kick. Jadi harus nginjek yang di bawah itu, ya. Ini dia. Jadi misalnya tua gapat, itu pasti itu yang diinjek. Nggak mungkin dia akan mungkul snare tua gapat, itu nggak mungkin. Jadi tua gapat, tua gapat, tua gapat, tu. Jadi biasanya ini main tua gapat, tua gapat, tua gapat, seperti itu. Ya, oke. Nah, bisa didengarkan pemain drumnya ketika jus itu di mana, maka itulah satunya. Lalu tinggal ngitung. Apakah tanda birama yang lain? Oh, banyak sekali. Ada yang aneh. Misalnya kalau 5/8 itu biasa ya. Itu lagunya namanya Take a Five. Jadi tua gapat ma, tua gapat ma, tua gapat ma, tua gapat ma, tua gapat ma. Apa yang populer ya? Oh, ini. Tahu? Ya, betul, Mission Impossible. Tua gapat ma, tua gapat ma, tua gapat ma, tua gapat
5/8. 7/8 ada. Saya sulit main sambil ngitungnya. Tapi kalau pengen mendengarkan orang yang sering memainkan 7/8, Anda silahkan mencari Yani, Jani, Yani. Dia pemusik yang luar biasa. Ada yang paling terkenal yang live di Akropolis, ya, itu menarik sekali. Nah, itu tentang birama. Lalu kita lanjutkan. Sekarang kita akan bicara yang berikutnya tentang istilah atau tanda yang digunakan dalam not angka. Kenapa tidak notasi saja? Karena memang istilah atau tanda yang ada di not angka dan not balok itu tidak sepenuhnya sama. Ada yang sama, tapi ada juga yang berbeda. Nah, itu adalah birama yang tadi sudah kita bicarakan. Ada garis birama. Dan Anda tidak usah kaget karena nanti ada garis birama ganda. Ya, kalau garis birama yang satu itu membatasi ruang atau ruas birama. Kalau garis birama ganda itu membatasi tiap bagian lagu. Misalnya bagian verse atau bagian song atau bagian bait. Itu setelah itu ditandai, baru bagian berikutnya refrain itu ditandai lagi, seperti itu. Kalau misalnya nggak ditandain, sebetulnya nggak apa-apa. Cuman bagi pembaca itu agak sulit. Berarti harus nyari. Oh, ternyata ini baitnya sampai sini. Ini bagian refrain. Tapi ketika Anda menuliskannya terbiasa dengan garis birama ganda, maka kita tinggal nyari. Oh, ini bagian berbeda ini. Oh, ini bagian berbeda. Kalau garis birama yang di atas yang membatasi tiap ruas itu tidak boleh tidak ditulis. Itu harus ditulis. Kalau tanpa menuliskan garis birama salah. Jadi harus dituliskan. Mau di not angka, mau di not balok harus dituliskan. Kalau garis birama ganda boleh ditulis, memudahkan. Tidak ditulis, ya nggak apa-apa. Ya, oke. Saya berikutnya. Kenapa muncul duluan? Oke. Nah, tempo. Jadi tempo itu menentukan cepat atau lambat lagu itu dimainkan. Tanda tempo yang pertama itu pakai istilah march, andante, presto, dan lain sebagainya. Kalau ada kata-kata presto kita jadi lapar ya, kayak pikiran kita jadi bandeng presto. Ada lagi namanya lento. Itu kalau orang Malang itu nyebutnya bukan lento tapi lento. Ya, itu biasa dimakan sama pecel kalau orang Malang. Bahkan di Malang orang makan ketan itu pakai lento itu. Nah, itu kalau yang pertama tanda tempo dengan istilah itu tidak baku ya, artinya harus mengandalkan persepsi. March itu yang seberapa, andante yang seberapa, karena march itu cepat seperti orang berbaris. Nah, orang berbaris itu kita juga bingung ya cepatnya seberapa. Yang baris siapa? Yang baris apakah marinir di Surabaya? Atau yang baris itu serdadu Keraton Jogja yang jalannya pelan-pelan? Itu jadi masalah juga. Oleh karena itu muncul kesepakatan tanda tempo yang pakai BPM ya, beat per minute. Jadi hitungannya menggunakan menit. Berarti menggunakan arloji ini. Nah, kalau ada lambang seperti itu 60 itu berarti dalam 1 menit ada 60 ketukan. Kalau begitu, itu sama aja satu ketukannya 1 detik, betul nggak? Nah, kita tinggal ngelihat jam aja detikannya seberapa. Tak, tak, tak. Nah, ini ketukannya. Nah, seperti itu.
Nah, eh, berikutnya, kalau angka itu ketika diubah menjadi 120, maka dalam 1 menit ada 120 ketukan. Berarti dalam 1 menit semakin cepat. Nah, berikutnya adalah tanda dinamika. Tanda dinamika ini menentukan keras dan lembutnya suatu lagu atau musik. Biasanya dituliskan dengan tanda-tanda itu: FF fortissimo, F forte, F mezzo forte sedang, ya. Piano itu lembut, pianissimo itu lembut sekali. Bahkan kalau di instrumen itu ada FFF sama PPP, pianissimo, pianissimo, fortissimo, begitu. FFF begitu. Jadi sangat keras sekali atau sangat lembut sekali. Sulit di beberapa instrumen. Di vokal aja dibagi 5 ini aja kita sulit ya. Di suara kita itu sedang. Mungkin ini suara saya sedang. 1 2 3 lalu keras. 1 2 3 lalu keras lagi. 1 2 3. Nah, seperti itu. Lalu rembut 1 2 3 lembut sekali. 1 2 3. Sulit sekali. Nah, ini yang sering kita jumpai. Terima kasih.